Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Kabid Kesiswaan yang telah hadir bersama kita, dan yang kami hormati dan kami muliakan juga para wali murid dari kelas 7D. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Azhari. Asal saya kalau dibilang, sebenarnya saya orang Aceh Tengah juga, karena saya lahir di Belang Mancung. Walaupun orang tua saya orang Sigli. Jadi orang tua saya dua-duanya Sigli. Kemudian mereka dulu merantau ke Belang Mancung, maka lahirlah saya di Belang Mancung. Nah, jadi sebenarnya saya orang Takengon juga. Gitu. Kenapa hari ini kami mengundang Bapak dan Ibu sekalian untuk hadir di sini? Karena seperti kami mendengar petuah daripada guru-guru kami waktu di Dayak dulu, bahwa tujuan pendidikan itu akan tercapai kalau 3 unsur ini bekerja sama. Yang pertama guru, kemudian orang tua, dan masyarakat. Kalau 3 unsur ini bekerja sama, maka insya Allah tujuan pendidikan itu akan tercapai. Harus ada guru yang membimbing murid di sekolah, kemudian orang tua yang membimbing anak-anaknya di rumah, dan masyarakat yang peduli terhadap anak-anak di sekitaran. Karena ada juga kan, seperti misalnya anak-anak yang kemudian dia membeli rokok dan dijual rokok untuk anak-anak. Kemudian misalnya seperti tukang pangkas yang yang memangkas rambut siswa kita tidak sesuai dengan aturan sekolah. Itu banyak terjadi. Misalnya seperti buat kayak jalan kutu di samping. Sebenarnya kita melarang itu di sekolah. Itulah tujuan utama kami mengundang Bapak Ibu untuk hadir di sini, untuk intinya bagaimana sama-sama kita bekerja sama untuk mendidik anak-anak kita, sehingga tujuan daripada pendidikan itu tercapai. Karena sekolah kita kan bukan sekolah boarding. Artinya kita bukan sekolah yang berasrama yang mereka tinggal di sini 24 jam. Kalaulah model asrama seperti kami dulu di Dayak, itu memang yang bertanggung jawab terhadap kami itu guru semua, nggak ada orang tua. Karena memang kita tinggal di lingkungan madrasah, di lingkungan Dayak gitu kan. Jadi kita dalam pantauan guru semua, 24 jam dipantau. Bangun tidur dijaga, sholat dijaga, semuanya dijaga 24 jam, makan dijaga. Nah, sementara model madrasah kita kan setengah hari, ya kan? Artinya apa? Kami hanya bisa memantau mereka selama mereka di sini. Kan seperti itu. Makanya hari ini ya, kita kita bersilaturahmi. Kemudian kita akan bermusyawarah, diskusi. Mungkin nanti ada hal yang mungkin Bapak Ibu ingin sampaikan, silahkan. Tujuannya demi tercapainya tujuan pendidikan anak-anak kita. Nah, jadi seperti itu. Jadi karena memang model sekolah kita setengah hari, yang kami juga bukan tinggal di Bintang, karena saya tinggal di Takengon, Bu. Nah, saya tinggal di Takengon. Yang tentunya kami hanya bisa memantau anak-anak siswa kita selama ya dari pagi sampai siang. Sementara sore dan malamnya kan kami nggak bisa memantau mereka. Maka hari ini kami betul-betul meminta tolong kepada Bapak Ibu untuk saling kita bekerja sama untuk mendidik anak-anak kita. Gitu. Kami sebagai guru berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan apa yang kami punya, semampu kami untuk mendidik akhlak yang pertama sekali, mendidik akhlak anak-anak kita. Kemudian juga memberikan ilmu kepada mereka sesuai dengan apa yang kami miliki. Nah, ilmu yang kami dapatkan di Dayak, insya Allah akan kami berikan kepada mereka di sini. Nah, untuk Bapak Ibu di rumah, bukan berarti Bapak Ibu harus belajar matematika juga untuk ngajarin matematika anak-anak di rumah. Bukan berarti harus belajar bahasa Inggris, bukan seperti itu. Tapi yang penting sekali adalah akhlak. Nah, jadi kami memberikan ilmu di sekolah, Bapak Ibu mempersiapkan akhlaknya. Nah, gitu. Sebenarnya bukan hanya anak yang punya kewajiban terhadap orang tua, tapi orang tua juga punya kewajiban kepada anak. Nah, di antara kewajiban orang tua kepada anak itu, yang pertama adalah kalau yang orang tua laki-laki, kalau kita melihat ke belakang ya, sebelum menikah
itu mencari calon ibu yang baik agamanya untuk calon ibu anak-anaknya. Nah, itu disebutkan dalam syariat. Nah, kenapa harus cari calon ibu yang baik agamanya untuk anak-anak? Karena ibu adalah madrasah yang pertama. Sekolah pertama itu bukan TK sebenarnya, tapi adalah di rumah. Nah, maka butuh sosok ibu yang betul-betul paham tentang agama, paham tentang akhlak-akhlak yang baik, sehingga anak akan mencontoh ibunya. Karena ibulah yang paling sering bersama anak. Kalau ayah kadang-kadang pergi pagi pulang sore, kadang-kadang pergi anak masih tidur, pulang anak sudah tidur. Nah, jadi ibulah yang paling sering bersama anak. Seperti misalnya mengajarkan mereka bagaimana berbicara dengan sopan santun, ya, mengajarkan adab-adab yang paling dasar lah di rumah. Seperti mengingatkan anak-anak kita kalau makan pakai tangan kanan, makan sambil duduk, baca doa. Itu tugas orang tua di rumah, ya. Nah, gitu. Kemudian juga di antara kewajiban orang tua kepada anak juga adalah memberi nama yang baik. Nah, disebutkan dalam kitab, memberi nama yang baik, karena nama itu jadi doa juga. Nah, memberikan nama yang baik. Kemudian yang ketiga, memilihkan pendidikan yang baik. Nah, itu kewajiban orang tua, memilihkan pendidikan yang baik. Dan alhamdulillah pilihan yang tepat bagi para orang bapak ibu semua menyekolahkan anaknya di madrasah. Kalau kita bandingkan dengan sekolah, tentunya pendidikan agama di madrasah lebih banyak gitu ya. Ada fikih secara khusus, kemudian ada Al-Quran hadis, ada bahasa Arabnya, ada akidah akhlaknya. Sementara kalau di sekolah umum hanya pelajaran agama Islam umum. Nah, kalau di sini sudah didetilkan lagi, dipisah-pisahkan lagi pelajaran agamanya. Walaupun Bapak Ibu sekalian, sebenarnya kalau kita perhatikan, sebenarnya masih tidak cukup juga. Nah, sebenarnya pelajaran agama di madrasah masih tidak cukup juga untuk kebutuhan agama anak-anak kita. Seperti misalnya pelajaran fikih. Di kelas 7D, 1 minggu cuma 2 jam pelajaran fikih. Sementara kebutuhan ilmu agama tentang fikih mereka butuh setiap hari. Ilmu bagaimana bersuci yang baik, bagaimana sholat yang baik, itu mereka butuh setiap hari sebenarnya. Nah, makanya oleh karena itu kami juga minta tolong kepada Bapak Ibu untuk juga mengawasi anak-anak kita di rumah agar mereka selalu berada dalam pendidikan. Seperti misalnya kalau ada TPA sore, maka kita antarkan ke situ. Atau kalau nggak sore, malam. Nah, intinya kita harus tahu bahwa kita tidak mengatakan HP itu tidak baik. Kalau kita ibaratkan HP sekarang ini Android itu bagaikan pisau. Artinya kalau pisau itu dipegang oleh orang baik, maka pisau itu akan bermanfaat. Pisau dipegang oleh ibu-ibu untuk motong sayur, motong ikan, kan bermanfaat tuh. Tapi kalau pisau itu dipegang oleh orang jahat, maka akan Android hari ini ibaratnya seperti itu. Nah, maka sekarang masalahnya anak-anak kita dalam usia pelajar ini, mereka belum sepenuhnya paham bagaimana cara menggunakan HP yang benar. Sehingga pernah sekitar 2 tahun lalu kita buat ujian pakai HP. Waktu itu kita lupa buat aturan mereka boleh pakai HP hanya saat ujian saja. Sehingga terjadi apa? Ketika HP di tangan mereka setelah ujian bukan belajar, tapi main game. Buat aturan, anak-anak hanya boleh pegang HP hanya ketika ujian saja. Setelah ujian kami sediakan kotak, mereka mengumpulkan HP di situ. Sehingga setidaknya waktu bermain gamenya berkurang. Nah, gitu. Nah, maka yang ingin kami sampaikan terkait dengan hal ini, bahwa kalau kita sudah memberikan HP untuk anak-anak kita, maka awasi. Nah, harus kita pantau dengan betul-betul. Ya. Nah, ketika misalnya mereka melihat sebuah tayangan yang viral, yang banyak penontonnya, mereka anggap itu sebuah kebaikan karena banyak yang lakukan. Padahal kalau kita lihat secara norma agama itu hal yang tidak baik. Dan itu terjadi. Nah, maka kita mesti hadir dalam hal ini untuk memantau ya apa isi HP anak kita, apa yang mereka lihat di sana. Sehingga anak-anak kita megang HP misalnya, kalau bisa dibatasi gitu ya, dibatasi. Kemudian misalnya
bukanlah harus membantu anak-anak buat PR, apalagi bahasa Inggris mungkin kita nggak tahu kan. Setidaknya tanya, nah ada nggak PR yang belum selesai? Nah, kadang-kadang anak-anak karena main game lupa dia ada PR-nya. Gitu. Kemudian yang selanjutnya tentang makanan ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Kulu mimma fil ardi halalan thayyiba." Wahai orang-orang yang beriman, makanlah apa saja yang ada di bumi, tapi yang mengandung unsur halal dan baik. Nah, halalan thayyiba. Maka menjaga makanan ini adalah satu hal yang sangat penting sekali. Maka salah satu hal yang harus dilakukan agar otak anak kita ini maksimal, jaga makanan. Usahakan makanan yang mengandung pengawet itu, makanan yang mengandung penyedap, usahakan diminimalisir, dikurangi, nah, gitu. Kemudian itu dari unsur thayyibannya tadi ya. Kami di sini di sekolah juga selalu mengingatkan anak-anak kami untuk misalnya kalau yang paling dekat di sini apa? Kalau kalian jajan jangan nggak bayar, haram hukumnya. Kita ingatkan juga anak-anak kita di sini. Itu kalau kalian makan makanan haram, nggak bisa belajar nanti. Kami ingatkan selalu. Karena memang seperti itu. Dosa makanan haram itu kan dilarang. Nah, sementara kita sangat butuh hati yang bersih. Maka kalau makanan haram sudah dalam tubuh kita, ibadah tuh udah sulit. Nah, susah untuk ibadah. Nah, bangun subuh malas misalnya kan, dan lain sebagainya. Tidak takut buat dosa, itu salah satu efeknya karena itu. Maka pastikanlah betul-betul bahwa makanan yang kita makan, kemudian makanan yang kita berikan ke anak-anak kita betul-betul halal dan mengandung unsur yang baik, supaya lebih maksimal mereka dalam belajar. Nah, anak-anak yang mungkin suka ngambil punya orang, nusuh istilahnya kalau di sini ya. Kalau kita periksa pasti nggak sholat ya. Kemudian kami juga pernah wawancara sama anak-anak yang nggak sholat itu. Kamu kenapa nggak sholat? Orang tuamu sholat apa enggak? Enggak juga katanya. Salah satu cara mendidik anak kita adalah kan dengan teladan. Maksudnya dengan mencontohkan yang baik. Kita lakukan kebaikan, kemudian anak-anak kita akan mencontoh dari kita. Nah, maka orang tua harus jadi orang tua yang baik. Maka dari orang tua yang baik akan lahir anak-anak yang baik. Nah, maka disinilah kami butuh bantuan dari Bapak Ibu untuk menjaga sholat anak-anak kita, khususnya siswa-siswa yang di kelas ini 7D. Nah, insya Allah kalau sholat mereka terjaga, insya Allah pendidikan mereka juga akan baik insya Allah. Nah, karena Allah yang bantu insya Allah. Kalau kita taat kepada Allah, kalau kita patuhi perintah Allah, Allah akan bantu kita. Kita nggak hafal doa yang panjang, maka ya Allah jadikan anak-anak kami anak solih-solihah, itu sudah cukup mewakili untuk semua kebaikan. Karena gini, doa orang tua kepada anak insya Allah tidak ada hijab. Doa orang tua kepada anak tidak ada penghalang. Tidak ada penghalang. Nah, maka kami diingatkan oleh para guru kami, semarah apapun kita orang tua kepada anak, jangan sampai keluar kata-kata yang menyebabkan dia celaka. Karena itu akan terjadi. Secara bahwa saya selaku wali murid kelas 7D ya, wali kelas di sini yang tentunya saya punya tanggung jawab yang lebih besar kepada anak-anak kita di sini dibandingkan dengan kelas yang lain. Nah, doakan kami juga ya Bapak Ibu, doakan kami juga semoga Allah mudahkan kami dalam mendidik anak-anak Bapak Ibu di sini. Kita saling mendoakan, kami juga mendoakan Bapak Ibu semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mendidik anak-anak kita di rumah. Amin ya rabbal alamin.